Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan struktur data tree. Kami terdiri dari yang pertama ada Perkenalkan, nama saya Putri Winti Simamora. Dan saya Elfran Gideon Ivo Silitonga. dan saya sendiri Agis Surya Saputra. Selanjutnya ada karakteristik tree. Yang pertama ada struktur hierarkis dengan satu root node, yaitu node paling awal yang menjadi titik awal seluruh tree. Yang kedua ada setiap node dapat memiliki 0 atau lebih side node, artinya semua node bisa tidak memiliki anak atau memiliki beberapa anak. Yang selanjutnya tidak ada cycle, itu jalur tidak kembali ke node asalnya, jadi tidak membentuk lingkaran. Selanjutnya nomor 4 hanya ada satu patch atau dua node, jadi setiap node hanya digabungkan oleh satuan jalur yang unik. Yang terakhir ada jumlah X atau jumlah node. Jumlah node itu node dikurang 1. Jadi misalnya terdapat 10 node, maka jumlah X-nya itu 9 karena jumlah nodenya 10 dikurangi 1 jadi 9. Jadi tree bersifat non-linear dan sangat efisien untuk pencarian, penyimpanan, dan pengorganisasian data secara hierarkis. Nah, di sini adalah dasar-dasar pada struktur data. Yang pertama ada root. Root merupakan simpul atau node paling atas dalam tree dan menjadi titik awal dari seluruh tree. Pada contoh ini, A adalah rootnya. Yang kedua ada parents. Parents adalah node yang memiliki satu atau lebih anak atau child. Contohnya, A merupakan parentsnya dari B dan C, sedangkan B merupakan parents juga dari D dan E. Selanjutnya ada child atau anak, adalah node yang berada di bawah parents. Misalnya B dan C adalah childnya dari A, sedangkan D dan E adalah childnya dari B. Kemudian ada sibling atau saudara. Sibling adalah node-node yang memiliki parents yang sama. Contohnya B dan C adalah sibling karena sama-sama memiliki parents yaitu A. Begitu juga dengan D, E, F, dan G. Berikutnya ada leaf atau daun. Leaf adalah node yang tidak memiliki anak lagi. Pada gambar ini terdapat H, I, J, dan G karena mereka tidak memiliki childnya atau anaknya lagi. Selanjutnya ada subtree. Subtree adalah bagian dari sebuah tree yang terdiri dari satu node beserta seluruh keturunannya. Misalnya node C bersama F, G, dan C membentuk sebuah subtree. Yang terakhir ada level atau tingkat. Level menunjukkan kedalaman suatu node dari root. Root berada pada level pertama atau 0, sedangkan semakin ke bawah levelnya semakin besar. Dan selanjutnya ada jenis-jenis yang akan dipaparkan oleh Agis. Oke. Selanjutnya jenis-jenis tree. Yang pertama ada general tree. General tree adalah jenis tree di mana setiap node dapat memiliki jumlah child anak yang tidak dibatasi. Artinya satu node bisa memiliki banyak anak sesuai kebutuhan. Oke, saya jelaskan di sini. Ini yang A itu adalah rootnya ya, root atau node paling teratas atau induk eh, dari semua node. Dan eh, parents itu contohnya itu seperti B, C, D, E. Sedangkan sedangkan child itu anaknya dari B, C, D, E. B, C, D. Seperti F, G, H, I, J, K. Sedangkan leaf yang tidak memiliki anak itu F, G, H, I, J, K. Selanjutnya, Elfran. Selanjutnya ada binary tree.
Binary tree adalah jenis tree yang setiap node maksimal memiliki dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Tidak boleh lebih dari dua. Pada gambar, A adalah root, A mempunyai dua anak yaitu B dan C, B mempunyai D dan E, C mempunyai F dan G, E mempunyai satu anak yaitu H. Yang Elfran, penting pada binary tree adalah posisi kiri dan kanan berbeda, sehingga tidak boleh ditukar sembarangan. Binary tree sering digunakan untuk struktur organisasi sederhana, seperti CEO di puncak yang membawai beberapa manajer, lalu manajer membawai staff. Next. Selanjutnya ada binary search tree atau BST. BST adalah binary tree yang memiliki aturan khusus dalam menyimpan data. Aturannya, semua nilai di sebelah kiri harus lebih kecil dari root. Semua nilai di sebelah kanan harus lebih besar dari root. Aturan ini berlaku untuk semua subtree. Contohnya pada gambar di sini root sama dengan 50, di kiri terdapat 30 karena 30 lebih kecil dari 50. Di kanan terdapat 70 karena 70 lebih besar dari 50. Dari 30 terdapat 20 dan 40, dari 70 terdapat 60 dan 80. Semuanya tetap mengikuti aturan BST. Kelebihan BST ini karena data tersusun rapi, proses mencari, menambah, dan menghapus data menjadi lebih cepat dibandingkan binary tree biasa. Ya. Oke, selanjutnya ada AVL3. AVL3 adalah salah satu jenis binary search tree atau BST yang selalu menjaga keseimbangan tinggi antara subtree kiri dan subtree kanan. Setiap node memiliki uh, nilai balance yang harus bernilai -1, 0, atau 1. Jika lebih dari itu, maka dilakukan rotasi agar tree kembali seimbang. Saya akan jelaskan. Jadi 30 kirinya harus lebih kecil nodenya. Jadi 20 dan sebelah kanannya 40. Jadi mereka seimbang dan begitu di bawahnya juga 20, 10 di bawahnya 10, di kanannya 25. Dan di kanannya juga di node 40, kirinya 35, bawahnya 50. Jadi ya yang digambar di bawahnya insert 10 ini tree yang masih seimbang karena hanya ada satu node. Insert 20 nilai maaf. Dan insert 20 ini masih seimbang ya karena ini -1 dan insert 20 ini tidak seimbang karena eh, rotasi kiri. Jadi kita harus rotasiin. Jadi harus seimbang. Jadi 20 di akarnya, di kirinya 10 dan di bawah di kanannya 30. Insert insert 40 masih seimbang karena itu -1 ya. Nah, insert 50 ini tidak seimbang karena rotasi kiri. Jadi kita seimbangin jadi 20 akarnya, kirinya 10, di bawahnya 40 dan anaknya 30 di kiri dan kanannya 50. Selanjutnya max Hepsi. Max Hepsi adalah complete binary tree yang menggunakan sifat Hep, yaitu max Hep setiap node pairs memiliki nilai lebih besar atau sama dengan children-nya. Min Hep setiap node memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan children-nya. Jadi max Hep itu eh, eh, akarnya atau induknya itu harus lebih kecil ya. Jadi 10, di bawah kirinya 20 dan di kanannya 30. Begitu anaknya 40, di kanan 50, yang kanan juga anaknya lebih besar jadi 60 sama 70. Selanjutnya min Hep sih. Karena min Hep 3 ini maaf.
Minepsi induknya harus lebih besar dan anaknya lebih kecil. Jadi induknya atau akarnya itu 90 dan anaknya itu 70 dan di kanannya 80. Begitu juga anak yang bawahnya itu lebih kecil lagi, 10 dan 20 di kanannya 30 dan 40. Selanjutnya ada Betsy. Betsy adalah tree self-balancing yang setiap nodenya dapat memiliki banyak key lebih banyak dari dua anak. Banyak digunakan pada database dan sistem penyimpanan file sistem untuk efisien pencarian, insert, dan delete. Ciri-ciri Betsy, setiap node memiliki max M1 key dan M-child. Root minimal 1 key. Semua key dalam node terurut jumlah child sama dengan jumlah plus 1. Semua leaf berada pada level yang sama. Jadi saya jelaskan di level 0 itu memiliki 2 key yaitu 20 sama 40 dan level satunya itu ada 10, 30, 50, 60, 70. Ini berarti jadinya 4 key. 3 key. Ya. Dan level 2-nya ada 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 80. Oke. Selanjutnya ada metode traversal tree yang dilanjutkan oleh Putri. Baik, pada slide ini ada metode traversal tree, yaitu proses mengunjungi atau membaca seluruh node yang ada pada tree tepat satu kali. Terdapat banyak metode traversal yang paling umum digunakan pada binary tree, yaitu pertama ada pre-order, post-order, dan in-order. Dan terakhir ada juga namanya level order. Pertama itu ada pre-order, adalah mengunjungi root terlebih dahulu, kemudian subtree kiri dan subtree kanan. Langkah-langkahnya, pertama kita pada gambar ini kita mulai dari A, yaitu sebagai root. Setelah itu kita ke kiri yaitu B, kemudian kita ke D, lalu kembali lagi ke B. Setelah itu kita akan mengunjungi E. Setelah subtree kirinya selesai, kita pindah ke subtree kanannya, yaitu C. Kemudian kita mengunjungi F, kemudian kembali lagi ke C, dan setelah itu kita akan mengunjungi ke G. Selanjutnya ada post order, yaitu mengunjungi subtree kiri, subtree kanan, lalu root. Seperti yang ada situ, pertama itu kita ke leaf dulu, baru ke kanan, right atau right dan kanan, sama aja sebenarnya. Selanjutnya kita nanti terakhir itu ke root. Langkah pertamanya itu kita mulai dari D karena paling terakhir, karena kita akan mengunjungi pertama itu yang paling bawah yaitu D di bagian kirinya, di bagian subtree-nya. Kemudian kita ke E, baru lalu kita ke B. Selanjutnya subtree kanan dimulai dari F, kemudian G, lalu ke C, dan terakhir baru kita akan mengunjungi root-nya yaitu A. Jadi perbedaan pre-order sama post-order ini bedanya kalau pre-order itu root-nya pertama di awal, sedangkan post-order itu root-nya di akhir. Dan selanjutnya ada in-order dan level order yang akan dijelaskan oleh Efran. Selanjutnya ada in order traversal left root right. Pengertiannya yang pertama, in order traversal adalah metode mengunjungi semua node dengan urutan. Yang pertama, kunjungi seluruh subtree kiri terlebih dahulu. Yang kedua, kunjungi root atau node induk. Dan yang ketiga, kunjungi seluruh subtree kanan. Urutannya disingkat menjadi left, root, right. Pada gambar terdapat struktur seperti prosesnya mulai dari A, tetapi karena in order selalu ke kiri dulu, maka turun ke B. Karena
Dari B turun lagi ke kiri yaitu D. Karena D tidak punya anak, maka kunjungi D. Kembali ke B lalu kunjungi B. Setelah itu pindah ke kanan yaitu E, lalu kunjungi E. Kembali ke A, sekarang kunjungi A. Setelah itu berpindah ke subtree kanan yaitu C. Kunjungi F terlebih dahulu, lalu kunjungi C. Terakhir kunjungi C. Jadi hasil traversalnya D, B, E, A, F, C, dan G. Kegunaannya, in order sering digunakan pada binary search tree atau BST karena hasil traversal akan menghasilkan data yang sudah terurut dari nilai terkecil ke terbesar. Contohnya, jika sebuah BST menyimpan angka 10, 20, 30, 40, dan 50, maka hasil in order juga akan menjadi 10, 20, 30, 40, dan 50. Selanjutnya ada level order traversal. Level order traversal adalah metode mengunjungi node berdasarkan tingkat level dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Metode ini menggunakan struktur data queue atau FIFO agar node dikunjungi sesuai urutan levelnya. Pada gambar masih menggunakan tree yang sama, traversal dilakukan per level. Level 0 kunjungi A, level 1 kunjungi B dan C, level 2 kunjungi D, E, F, G. Jadi hasil traversalnya A, B, C, D, E, F, dan G. Mengapa menggunakan Q? Karena di sini Q bekerja dengan konsep first in, first out atau FIFO. Contohnya masukkan A ke Q, ambil A lalu kunjungi, masukkan B dan C, ambil B lalu kunjungi ambil B lalu kunjungi, masukkan D dan E, ambil C lalu kunjungi, masukkan F dan G, lanjut sampai Q kosong. Dengan cara ini, semua node dikunjungi sesuai dengan levelnya. Level order banyak digunakan untuk yang pertama menampilkan struktur organisasi silsilah keluarga, menampilkan folder komputer berdasarkan tingkat, algoritma pencarian jalur terpendek pada graf yang menggunakan konsep Breadth First Search atau BFS. Sekian. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, struktur data dan tree mampu menyimpan data secara hierarkis sehingga lebih terorganisir. Kelebihan yang kedua, proses pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat, terutama pada binary search tree atau BST yang seimbang. Yang ketiga, memiliki berbagai jenis tree, binary tree, BST, AVL tree, tree, dan lainnya, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Dan yang keempat, banyak digunakan pada sistem nyata seperti database, sistem file, mesin pencari, DNS, dan aplikasi media sosial. Kekurangannya yang pertama, implementasinya lebih rumit dibandingkan struktur data linear seperti array atau linked list. Yang kedua, jika tree tidak seimbang, misalnya BST biasa, performa pencarian dapat menurun hingga menyerupai linked list. Yang ketiga, membutuhkan memori untuk menyimpan antar node atau parent dan child. Keempat, dan yang kelima, proses menjaga keseimbangan pada tertentu seperti AVL memerlukan operasi tambahan sehingga implementasinya lebih kompleks. Yang terakhir ada kesimpulan. Struktur data tree merupakan struktur data nonlinear yang sangat penting untuk menyimpan dan data yang memiliki hubungan hierarkis berbagai jenis tree yang tersedia. Struktur ini mampu meningkatkan efisiensi pencarian dan pengolahan data pada banyak aplikasi, seperti database, sistem file, dan mesin pencari. Meskipun implementasinya lebih kompleks dibanding struktur data linear, keunggulan yang dimiliki menjadikan tree sebagai satu struktur data paling banyak digunakan dalam ilmu.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.